buat teman-teman yang masih menanyakan, tiba-tiba ada penilaian yang semodelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Masa sanggah telah berakhir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama terkait dengan adanya perubahan tampilan menu pengumuman kelulusan. Kemudian tentang status TP. Yang berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan sumber nilai P3. Tiba-tiba ada wawancara, ada manajerial, sosiokultural, dan nilai teknis. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Pembahasan ini sifatnya diskusi. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, silahkan isikan pada kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, menjawab pertanyaan perubahan tampilan menu pengumuman kelulusan. Yang sebelumnya tampilannya adalah seperti ini. Ini tampilan dari smartphone. Di sini menunjukkan seleksi kompetensi P3K prasanggah, mohon maaf, dan disertai nama. Hasil prasanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K Guru 2022. Sementara untuk hari ini tampilannya sudah berubah. Hanya tampilan seperti ini saja. Tidak ada dinyatakan tidak lolos seleksi P3K tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, kita cek di menu tampilan SSCSN dari teman kita pelamar P3K yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Tampilan ini sudah tidak muncul. Itu artinya apa? Menurut saya ini biasa saja, tidak ada yang istimewa sebenarnya ya. Karena memang untuk yang pelamar prioritas 3 itu statusnya TP atau tidak mendapatkan penempatan. Menjawab pertanyaan yang kedua, status TP tidak mendapatkan penempatan. Kalau kita perhatikan kode pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 yang sebelumnya juga sudah saya bahas. Ini kesimpulan dari kode-kode ini sebenarnya menurut saya itu ada 3. L artinya lulus, kemudian TL itu peserta tidak lolos, dan TP peserta tidak mendapatkan penempatan. Untuk mayoritas TP yang dimiliki statusnya oleh pelamar prioritas 3, yang berarti bahwa pelamar prioritas 3 ini sebenarnya adalah lulus. Peserta lulus ini mendekati L ya, mendekati kelulusan. Hanya saja pada instansi daerah dia belum mendapatkan kuota sehingga belum bisa ditempatkan. Maka status untuk pelamar prioritas 3 atau P3 itu adalah TP, peserta tidak mendapatkan penempatan. Ini cukup jelas ya, bahwa status TP bagi pelamar prioritas 3 itu sebenarnya dia lulus, hanya saja belum bisa ditempatkan tahun 2022 ini, dan dimungkinkan bisa diangkat tahun 2023 atau periode selanjutnya, periode tahun ini. Dan berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan tentang perubahan tampilan menu pengumuman kelulusan pada pelamar prioritas 3, bukan berarti perubahan tampilan ini dari yang tidak lolos menjadi lolos, karena masih ada menu sanggah. Itu artinya tetap belum bisa ditempatkan untuk tahun ini. Kalau yang bisa ditempatkan, di sini akan muncul lokasi penempatan. Selanjutnya untuk pertanyaan terkait dengan sumber nilai P3. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan dari mana nilai wawancara. Tiba-tiba ada segini, kemudian nilai manajerial, nilai sosiokultural, dan nilai teknis, serta nilai afirmasi dan nilai teknis murni. Kemudian untuk afirmasi cerdik memang sudah dibahas, untuk P3 tidak ada afirmasi cerdik. Kita kembali kepada Permenpan RP nomor 20 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan penilaian kesesuaian, kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, serta pemeriksaan latar belakang atau background check. Dari nilai inilah maka dikonversi menjadi nilai seperti ini. Ada nilai wawancara, manajerial, sosiokultural, dan nilai teknis. Jadi ini sumbernya. Buat teman-teman yang masih menanyakan, tiba-tiba ada penilaian yang modelnya seperti ini bisa jadi nilainya Pansenlas Ngarang dan sebagainya.
Ini sudah jelas bahwa diambil dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru senior atau kepala sekolah serta penilaian dari dinas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.